semua, kembali lagi dengan Vivi. Kali ini seperti biasa aku akan menarik energi dan pesan untuk hari ini. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, kurang baik jadikan antisipasi. Tetaplah berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Oke, energi dan pesan hari ini. Ada community, ada four chakra, Archangel Raphael, ada the thinking man, dan ada woman holding coin, ada deception. Bottom of the decknya ada five chakra, Archangel Raphael, di mana akan ada sebuah komunikasi ya tentang sesuatu. Oke, sebelumnya ada sebuah masalah nih yang terjadi yang sempat kamu lewati, tapi akhirnya ada jalan keluar atau ada komunikasi yang clear gitu ya, yang membaik. Oke, aku merasa di sini akan ada sebuah pertemuan yang kamu lakukan dengan seseorang di mana kamu berusaha untuk bisa memaafkan ya seseorang ini. Mungkin ada seseorang yang akan ingin bertemu dengan kamu, entah teman kamu, sahabat kamu, atau siapapun, pasangan kamu dan sebagainya, yang dimana sempat ada rasa kecewa yang kecewa atau marah gitu ya, yang sempat kamu rasakan kepada seseorang ini nih gitu. Tapi dia berusaha untuk bisa ketemu sama kamu, membicarakan tentang sesuatu, untuk meminta maaf sama kamu, untuk membicarakan bahwa dia ingin mendapatkan kesempatan atau ingin baikan sama kamu dan sebagainya. Tapi di sini kamu mikir gitu loh, bener gak sih nih orang udah berubah? Bener gak sih dia minta maaf sama aku tuh tulus gitu? Kamu gak mau gitu ya, nanti kamu baikin lagi, ternyata dia ada maksud dan tujuan tertentu lagi. Oke, hati-hati tentang keuangan kamu. Jika ini adalah seseorang yang nanti ujung-ujungnya pinjam uang, atau nanti ujung-ujungnya kamu ngeluarin uang karena sesuatu. Misalkan bisa jadi ada seseorang yang ngajak kamu ketemuan nih ya, happy senang-senang, makannya kamu yang bayarin, pingin nebeng makan, atau kayak ujung-ujungnya dia pinjam uang gitu. Kenapa? The same. Hati-hati akan penipuan. Seseorang tidak jujur, seseorang tidak mengatakan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Sebenarnya sebelum dia melakukan itu, ketika dia ngajakin kamu keluar atau meminta maaf atau sebagainya di sini ya, ada atau hal lain, kamu udah mikir, kayak kamu udah kepikiran gitu loh. Tapi kadang kamu suka ngedenial. Jadi ya, hati-hati dengan uang kamu. Seseorang mencoba untuk membohongi kamu, seseorang mencoba untuk menipu kamu di sini ya. Oke. Energi dan pesan untuk kalian hari ini. Kamu harus memikirkan tentang dirimu juga untuk kedepannya. Jangan karena kamu selalu kasihan sama orang lain, jangan karena kamu gak tegaan dan sebagainya, sehingga kamu sering dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi mulailah untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu hal dengan fokus dirimu juga ya, fokus untuk kepentingan kamu juga, manfaatnya untuk kamu ke depannya juga gitu loh ya. Hati-hati di sini akan ada seseorang yang mencoba untuk hadir, tapi kayak ada konflik batin buat kamu ya, karena kamu kepikiran dianya benar gak sih minta maaf atau apa. Di sini kamu harus fokus ke depan ya. Apapun masalah yang terjadi, yakinlah kamu kuat untuk menghadapi masalah ini ya. Hilangkan pikiran kamu dari hal-hal negatif, karena ketika kamu bisa menerima apa yang terjadi, kamu akan bisa bahagia. Ketika kamu bisa fokus dan tegas dengan diri kamu ya, dengan orang-orang yang mencoba untuk memanfaatkan kamu, yang mencoba untuk mengambil keuntungan dari kamu, tapi ketika kamu tegas di sini, berani untuk mengambil sebuah langkah atau pergerakan, maka akan kebahagiaan akan datang buat kamu. Ya kamu jelas bahagia ya, karena kamu udah bisa menghargai diri kamu sendiri, fokus sama diri kamu sendiri gitu loh. Nggak apa-apa iya gitu loh, nggak bisa nolak, nggak bisa bilang enggak, yang akhirnya apa, kamu sakit sendiri. Tapi sebenarnya ada ketakutan buat kamu ya,
apakah yang kamu lakukan ini benar atau enggak. Tapi hati-hati di sini. Fokuslah kepada keuangan kamu. Pertahankan atau simpan baik-baik uang kamu. Jangan sampai karena uang kamu akan jadi berantem sama seseorang lagi gitu loh. Ya, kamu harus bisa mengambil sebuah keputusan dengan adil, apa yang terbaik. Misalkan dengan pasangan kamu nih lagi butuh sesuatu, tapi ada banyak hal yang dia tutupi dari kamu. Dia mungkin akan pinjam uang dan sebagainya gitu, ingin bantuan kamu ya, tapi ternyata ada sesuatu yang banyak hal yang dia tutupi. Jangan sampai karena hal seperti ini akhirnya kamu dengan pasangan kamu jadi berantem. Ya, kamu harus bijak gitu loh. Kamu harus memikirkan resiko kedepannya seperti apa. Kamu harus memikirkan kalau kamu begini akan bagaimana. Kalau dengan temen juga gitu. Ada temen nih yang pengen ketemu kamu, awalnya happy-happy, seneng-seneng gitu. Tiba-tiba ujung-ujungnya pinjam uang dengan alasan ini, alasan itu. Nanti kalau dia nipu, maksudnya nipu di sini nggak secara sengaja sih. Kayak dia janjinya tanggal 5, nanti waktu tanggal 5 ditagih tanggal 10, tanggal 20 dan sebagainya. Nanti akan akhirnya apa? Jadi berantem sesama teman, ya. Kamu di sini butuh tegas, butuh bijak juga dalam mengambil keputusan. Berusahalah untuk memulai sesuatu yang baru, diri yang baru, seseorang yang nggak lagi bisa dimanfaatkan, nggak lagi bisa dirayu, nggak tegaan gitu. Nggak, kamu harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, mulailah sesuatu yang baru, karena kebahagiaan itu akan kamu dapatkan ketika kamu bisa meninggalkan siklus lama kamu. Ya, jadi lakukan. Kamu harus kuat untuk memulai sesuatu hal yang baru dalam hidup kamu, dan kamu harus yakin kamu bisa meninggalkan sesuatu hal yang menurut kamu sudah tidak layak, dan kamu akan mendapatkan sebuah kebahagiaan akan hal itu. Oke, ya. Seseorang datang dalam hidup kamu, ada sebuah ketergantungan atau ada sebuah kayak dia bergantung sama kamu ya, kayak mempaksakan keinginannya ke kamu gitu ya. Kamu harus bisa terbebas dari orang-orang seperti ini. Ini adalah orang-orang yang toksik, yang hanya akan memanfaatkan kamu. Kamu juga harus bisa menggunakan intuisi kamu, ya. Oke, seseorang datang untuk mencoba meminta maaf sama kamu, tapi sebenarnya ada sebuah topeng yang dia sembunyikan dari kamu. Ya, belajar dari sebuah kisah di masa lalu kamu. Kamu harus bisa menjadi orang yang tegas dan bijaksana. Jangan karena kamu tenggelam dalam sebuah perasaan, kamu jadinya nggak bisa tegas. Ya, di sini kamu harus bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, agar kamu bisa mendapatkan sebuah kestabilan dalam hidup kamu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Bye bye.